Sakitnya mana ibu? Oh, kaki. Yang dipegang apa? Tangannya. Ini kok bisa gitu loh ya. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Untuk yang kedua tadi, yaitu kan modelnya tadi ada dua tipe ya. Dengan ruqyah jelas ini halal, dengan nusroh yang kedua tadi sihir dengan tukang sihir ini ada ya para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang langsung mengharamkan, tapi masih ada ulama yang membolehkan. Siapa ulama yang mengharamkannya? Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyum, dan para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Ibnu Jibrin, dan masih sangat banyak sekali. Itu yang mengharamkan. Atau dari yang lainnya madhab Maliki, Ad-Dardi ya, Ad-Dardir Al-Maliki juga mengharamkannya. Atau dari madhab Imam Asy-Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i juga mengharamkannya. Inilah yang mengharamkannya. Tapi ada yang membolehkan, tapi membolehkan nanti dengan syarat. Seperti apa? Ibnu Qudamah, seperti Al-Buhuti, seperti Najar Al-Futuni. Mereka membolehkan dengan alasan seperti berikut. Pertama adalah apa itu? Karena darurat. Tetapi nanti akan dibantah ya, alasan darurat. Karena apapun kalau darurat gimana? Boleh, kan gitu. Padahal jelas, sehingga alasan pertama karena darurat inilah yang membuat membolehkan. Tapi yang jelas kesimpulannya, cara menghilangkan sihir itu ada dua. Cara yang pertama adalah diperbolehkan. Tapi cara kedua ada ikhtilaf. Ada yang mengharamkan, namun ada yang membolehkan. Tapi yang mengharamkan itu lebih sahih, lebih kuat. Karena alasan yang mengharamkan ini banyak sekali. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ditanya tentang nusrah. Ini dalilnya yang mengharamkan. Maka jawab Rasulullah, huwa min amalis syaiton. Nusrah itu perbuatan syaiton. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian alasan kedua kenapa haram? Dalilnya karena nusrah melazimkan beberapa sebab. Pertama, mendatangi dukun atau penyihir. Jadi membuat dukun itu semakin eksis. Kalau semua orang terkena sihir datang ke dukun, dukun gimana jadinya? Nanti nambah eksis sekali, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, melazimkan untuk membenarkan perkataan dukun atau penyihir. Ini merupakan kekufuran.
Kemudian Rasulullah tadi menyampaikan apa? Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Dan Allah tidak menurunkan obat dari sebuah penyakit dengan diturunkannya kepada sesuatu yang haram. Itu. Jadi sekali lagi, tidak ada obat di tempat-tempat yang diharamkannya. Haram dari sifat dan haram dari zatnya. Sifatnya sesuatu yang diharamkan, seperti minta maaf, di dalamnya ada babi, darah dan seterusnya. Itu tidak ada obat yang seperti itu karena ini haram secara fisik. Kemudian haram secara sifatnya, zatnya apa? Datang ke dukun. Yang haram perbuatannya. Itu tadi. Ini harus diperhatikan betul bagi orang-orang yang mendapatkan itu tadi. Kemudian pendapat yang membolehkan alasannya karena apa tadi? Darurat. Ternyata ini dia mengambil sebuah kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang. Namun itu semuanya akan bisa terbantahkan. Baik, mari kita perhatikan bantahan alasan darurat. Apa bantahannya? Yang pertama, para ulama berselisih pendapat tentang hukum berobat. Sebagian berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah disyariatkan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah, dan pendapat yang ketiga yakni tidak berobat, lebih baik. Namun tidak ada ulama yang mengatakan bahwa hukum asal berobat adalah wajib. Dengan demikian kita katakan bahwa ulama sepakat bahwa hukum asal berobat adalah tidak wajib. Jika perkara demikian maka tidak ada kata darurat untuk melakukan sihir dalam rangka berobat. Itu alasannya. Karena nggak ada kata wajib berobat. Tapi wajibnya gimana kalau kita sakit? Wajibnya satu, berdoa kepada Allah. Yang kedua, berusaha dengan tidak melalui cara yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan mendatangi dukun tadi secara syariat diharamkan. Maka walaupun ada alasan darurat, maka wallahu a'lam yang benar, yang sahih adalah apa? Tetap haram ini. Maka saya ambil dengan cara yang tegas bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat sebagian ulama yang dipilih para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Jibrin dan seterusnya, yakni nusroh. Walaupun dihukumi darurat, hukumnya tetap haram. Nusroh tadi apa? Melepaskan sihir dengan cara sihir. Itu. Jadi tetap harus haram. Lantas poin berikutnya, bagi yang terkena sihir, apa yang kalau ingin berobat? Ini akan ada jawaban-jawaban yang sangat penting. Apabila seorang terkena sihir,
santet, guna-guna, kesurupan jin, dan lain-lainnya, maka hendaklah ia berikhtiar dengan sesuai syariat. Tolong sesuai syariat digarisbawahi biar kita tidak terpleset. Dan mencari obatnya dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha seorang hamba untuk mengobati penyakit yang diderita, haruslah memenuhi dua hal. Ini yang harus diyakini kalau kita berusaha. Yang pertama, obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini, lihat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Asy-Syu'ara surat 26 ayat ke-80. Konsep siapakah ini? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu yakin sekali bahwa wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang bisa menyembuhkan, hanya Allah. Sedangkan obat para dokter itu hanya sarana. Allah memberikan kesembuhan. Itu biar keimanan kita tidak terpleset, terjatuh kepada sesuatu yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara satu haram, yang kedua syirik. Haram tadi zat-zat yang secara syar'inya diharamkan. Banyak kan orang yang ingin sembuh, maka ia menyembelih hewan di daerah tertentu, kemudian darahnya dioleskan dan seterusnya. Padahal darah hukumnya najis, haram. Yang kedua, hindari dari kesyirikan. Kesyirikan di sini seperti apa? Ya datang sihir kepada tukang sihir. Itu. Lihat Allah tabaraka wa ta'ala melalui hadis yang diriwayatkan oleh para ulama seperti Ad-Daulabi dalam Al-Quna, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasul dalam sabdanya, innallaha khalaqad dawa'i wad dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Fatadawaw wala tadawaw biharam. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Allah yang menurunkan penyakit. Allah pula yang menurunkan obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Kematian. Kalau sudah kematian, maka apapun, siapapun, bagaimanapun tetap pasti akan terjadi. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain seperti yang kita sedang, mudah-mudahan ini terus menurun ya, COVID-19 sekarang ya, walaupun ya tetap kita harus menjaga, namun alhamdulillah terus menurun. Semoga ini nanti secepatnya menjadi normal kembali, insya Allah.
Kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Tolong dua hadis ini betul-betul kita fahami dengan benar. Hadis yang pertama, Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang memberikan obatnya, dan Allah tidak menurunkan obat di sesuatu yang haram. Yang kedua, Allah yang menjadikan kesembuhan penyakit namun tidak pada apa-apa yang diharamkan juga. Itu. Karena kadang-kadang, maaf jamaah, alasan darurat tadi kadang-kadang yang disalahgunakan. Misalkan ia sakit gigi, dengan alasan darurat datang ke dukun, kan nggak masuk akal itu. Masuk alasan darurat, kan banyak sekali dokter gigi, kenapa harus ke itu? Itu kenapa? Karena alasan sekali lagi darurat. Lo ngapain darurat? Ini karena kadang-kadang, ana ambil contoh ini tadi, manusia itu kadang-kadang memudahkan alasan-alasan untuk pembenaran dirinya. Tolong ya, tolong bedakan mencari pembenaran atau mencari kebenaran. Kalau kita sudah tahu bahwa orang ini mencari pembenaran diri, nggak usah kita dengarkan. Tapi kalau orang ini bertanya mencari kebenaran, ya tunjukkan menurut kemampuan yang kita miliki. Insya Allah akan menjadi amal soleh. Insya Allah. Thayyib. Lantas tadi apa yang diharamkan nggak boleh dan syirik nggak boleh. Maka salah satu yang diharamkan dan condong kepada syirik yang sangat cepat adalah tukang sihir. Mari kita lihat agar kita mendapatkan pengajaran yang sangat apik. Inilah ciri-ciri tukang sihir yang ana sampaikan di awal tadi. Insya Allah dengan mengetahui tanda-tanda tukang sihir, maka seorang muslim akan waspada dari hal-hal yang membuatnya madharat padanya. Ini kami ambil dari Syekh Muhammad Al-Imam Al-Hafidhullah. Beliau memberikan ciri-ciri tukang sihir. Pertama, tukang sihir memisahkan atau merusak seseorang hubungan suami istri, saudara atau teman. Itu ciri pertama. Pokoknya intinya memisahkan. Yang kedua, mengaku bisa menyatukan dua orang yang telah terpisah, serta merukunkan dua orang yang telah berselisih. Ketahuilah tidak ada yang mampu mendatangkan rasa cinta kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, biasanya memberikan kertas yang padanya tertulis ayat-ayat Al-Quran. Namun ayat-ayat itu tidak bisa terbaca. Jadi nanti jamaah, tiba-tiba ada orang, ibu punya masalah banyak. Karena melihat wajah ibu kok apa itu ya, agak sedikit lesu. Ini saya kasih. Ibu baca dulu. Oh ternyata Al-Fatihah tulisannya bagus, bisa dibaca. Yaudah nggak apa-apa.
tapi jangan dijadiin jimat. Nah itu. Tapi kalau tulisannya nggak jelas, ada ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan dan seterusnya, wallahu alam, yang kemarin kita juga sampaikan. Kemudian yang keempat, menipu dengan menggunakan obat-obatan. Ya, menipu dengan cara menggunakan obat-obatan. Oh, obat ini manjur untuk A, B, C dan seterusnya. Lah, kalau manusia bisa meracik obat sendiri, lah bagaimana nanti dunia kedokteran yang ia akan mengeluarkan satu obat saja dengan proses yang begitu panjang sekali. Loh, orang kok tiba-tiba bikin ini bisa, ini bisa. Tidak ya. Kemudian yang kelima, meminta nama si sakit, nama anak atau ibunya. Kalau Islam, yang diminta nama siapa? Ayahnya. Ini yang diminta bukan nama ayah, tapi nama ibunya. Jadi kalau ditanya, ibu, nama ibunya siapa? Tapi kalau ibu kenal ya nggak apa-apa, jawab aja kan gitu. Nama ditanya Pak RT-nya nggak jawab nanti, Pak. Yang ketujuh, sebagian tukang sihir mengaku bisa menyembuhkan orang sakit dengan nomor 6 ya. Oh iya betul. Maaf, Ustadz juga manusia. Telah mengetahui keadaan orang yang sakit sebelum diberitahu. Jadi dia mengklaim tahu penyakit padahal dia belum bercerita. Yang kemarin sudah kita sampaikan bagaimana caranya kalau dulu susah memberikan contoh. Dia kok tahu penyakit padahal belum bercerita. Kok dia tahu apa yang dilakukan? Kalau sekarang gampang. Korinnya tukang sihir dengan korinnya penyakit lagi. Orang yang sakit weanan. Itu tadi. Dengan mudah. Kalau sekarang contoh mudah sekali. Kan kita masing-masing ada korin. Dan korin itu tahu nggak apa yang kita lakukan? Yo pasti tahu, setiap saat ada di sebelah kiri kanan kita, ada di dekat kita, masuk kita nggak tahu. Masuk dia nggak tahu tentang apa yang kita lakukan. Ibu sedih, korinnya tahu nggak? Tahu. Ibu bahagia, korinnya tahu nggak? Tahu. Ya udah, jawabannya gitu. Loh kalau sudah itu tinggal nge-share kan? Itu. Jadi tukang sihirnya sangat mudah. Untuk sekarang memberikan contoh itu sangat mudah. Jadi dengan teknologi semakin maju, semakin canggih, Islam nambah justru mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, sebagian tukang sihir mengaku bisa menyembuhkan orang sakit dengan semata meraba dengan tangannya. Maka tidak sedikit. Sakitnya mana ibu? Oh kaki, yang dipegang apa? Tangannya. Ini kok bisa gitu loh ya. Orang ini percaya aja. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, di antara tandanya yang lainnya tukang sihir adalah menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik. Karena salah satu untuk menghina kitab Allah. Yang kesembilan, tukang sihir mengaku bisa menjaga janin dari keguguran. Terutama orang yang kandungannya lemah. Ya, seharusnya ia konsultasi kepada ahlinya, ini datang ke tukang sihir atau dukun. Tapi kalau di kota-kota besar, insya Allah tidak. Tetapi di daerah-daerah itu masih sangat banyak sekali. 9 ini tadi kita ambil dari Irsyadun Nazir halaman 16 sampai 43. Jadi kalau begitu jelas sekali
Menurut Syekh Muhammad Al-Imam Al-Hafidhullah menyimpulkan tukang sihir adalah sebuah istilah yang meliputi nujum, dukun, paranormal, orang pintar, dan seterusnya. Itu hanya nama-namanya saja. Tapi pada dasarnya sama. Yang terakhir ke berapa? Bukan ciri-ciri, poinnya. Sudah saking banyaknya nggak inget ya keberapa. Pokoknya poin terakhir gitu aja. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menghilangkan sihir. Sejatinya tidak harus datang ke dukun. Sejatinya tidak harus datang ke orang pintar. Kita pun bisa melakukannya selama tahu ilmunya. Maka saya akan membawakan beberapa contoh pendapat ulama bagaimana menghilangkan sihir, langkah-langkah yang harus ditempuh. Pertama, Ibnu Qayyum rahimahumullah. An-nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir ini ada dua macam. Yang pertama, menghilangkan sihir dengan sihir, maka hukumnya haram. Kalau ini nggak usah kita coba yang pertama. Beliau kan ada dua tadi. Yang pertama dengan sihir kita coret, jangan dilakukan. Yang kedua menurut Ibnu Qayyum al-Jauziyah adalah menghilangkan sihir dengan ruqyah, zikir-zikir, obat-obatan serta doa yang mubah. Cara ini diperbolehkan. Contohnya, jemaah bisa melantunkan, melafadzkan, mengistiqomahkan zikir pagi dan petang. Itu doa yang luar biasa. Itu amalan yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa. Kemudian yang kedua, menurut Syekh bin Baz rahimahumullah, beliau menyarankan adapun menghilangkan sihir dengan cara yang syar'i telah dibolehkan oleh para ulama dan orang memiliki basirah serta orang yang punya pengalaman dalam masalah ini. Kitabut Tauhid. Dengan diantaranya apa? Pengobatan yang bermanfaat dengan sihir, yakni mencari tempat yang dikatakan tukang sihir dengan cara apa? Memohon petunjuk kepada Allah di mana sihir itu keberadaannya. Dengan cara apa? Tentu datang kepada ahlinya. Lihat Allah melalui firman-Nya, Quran surat 16 ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui terhadap sesuatu itu. Kalau kita tidak mengetahui tentang masalah sihir ini tadi, datanglah ke orang yang ahlinya. Ahlinya apa? Ahli yang ilmu. Seperti ya yang dikatakan di sini adalah orang yang ahli meruqyah, dengan ruqyah itu nanti dia akan mengetahui, ia akan berhadapan langsung kepada syaitan-syaitan itu. Tapi ingat, orang yang ahlinya, tidak boleh sembarangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi', ketika ditanya tentang nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir, beliau menjawab, jika dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang syar'i, tidak mengapa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, hendaklah ia melakukan. Fatwa Aqidah juz 1 halaman 83.
Jadi bacaan-bacaan Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran. Itu. Insya Allah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam menerangkan beberapa cara syar'i yang bisa menghilangkan sihir. Beliau mengatakan melalui kitabnya Irsyadun Nadhir halaman 94 ada 4. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu. Yang kedua, memperbanyak doa-doa yang baik dari Al-Quran maupun Sunnah, wabil khusus doa-doa ruqyah. Yang ketiga, mengeluarkan sihir. Yang keempat, menggunakan obat mubah yang baik. Misalkan sakit kepala, sihir bisa membuat orang itu sakit kepala. Datang ke dokter, konsultasi sakit kepalanya secara medis bagaimana dan seterusnya. Jadi langkah-langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna, santet dan yang lainnya hendaklah berobat dengan obat yang syar'i. Bisa dengan cara yang di atas, bisa untuk mencegahnya 7 butir kurma ajwa ya setiap pagi, atau minum habbatus sauda, atau dengan cara diruqyah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi. Insya Allah, yakin biidnillah Allah akan menyembuhkannya. Inilah langkah-langkah yang perlu diambil bagi siapa saja orang yang terkena sihir, sehingga ia tidak nusroh, mengobati sihir dengan sihir, tapi dengan yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Iya, silakan Iya, baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan, ketika sedang berpuasa bolehkah dibekam? Jawabnya boleh. Ya, insya Allah boleh. Ya. Waalaikumsalam. Suara bisa agak digedein dikit, Ibu. Yang sakit tidak tahu ya, Bu ya. Iya. Seyogyanya bagi orang yang akan berobat tahu ya yang bersangkutan itu caranya bagaimana, sesuaikah dengan syariat atau tidak. Kalau sudah tahu ternyata ia tidak sesuai dengan syariat, seperti contohnya ya yang mengobati laki-laki ya yang ruqyah, anggaplah ruqyah, yang peruqyahnya laki-laki dan yang akan diruqyah perempuan, tapi tidak ada mahram. Maka seyogyanya ya kita tinggalkan cari ruqyah yang lebih syar'i lagi. Kalau sudah tahu. Tapi pertanyaannya kalau dia pasrah saja. Karena ketidaktahuannya yang penting saya sembuh, jawabannya risiko tanggung penumpang, kan gitu. Jadi artinya ya dia kena dosa nantinya, seperti itu Ibu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada kita akan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.